saya sedang berada di area gedung pengantaran seperti yang teman-teman lihat, karena Kak Ani di sini akan menjelaskan terkait dengan materi administrasi umum tentang komunikasi orang-orang yang bekerja di kantor. Simak video dan penjelasan selanjutnya ya. Nah, adik-adik, Kak Ani mau bertanya nih, kalian pernah nggak sih memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi di depan kelas, atau pimpinan yang sedang mengadakan suatu rapat, atau orang-orang yang sedang berdiskusi mengenai suatu pekerjaan? Disebut apa sih perilaku seperti itu? Ya, betul. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal, sesuai dengan tema kita, perilaku tersebut adalah komunikasi. Pada kesempatan kali ini, Kak Ani akan menjelaskan beberapa submateri tentang komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, ada fungsi komunikasi. Yang ketiga, ada unsur-unsur komunikasi. Yang keempat, ada bentuk komunikasi. Yang kelima, ada teknik komunikasi. Dan yang keenam, ada etika komunikasi. Dan ada juga nih hambatan-hambatan yang menyebabkan miskomunikasi atau kesalahan dalam komunikasi. Yuk simak materi selanjutnya. Tahu nggak sih adik-adik, menurut Berelsen and Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata, gambar, maupun angka. Jadi, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara komunikator atau yang menyampaikan pesan kepada komunikan yang menerima pesan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Baik itu komunikan memahami informasi yang disampaikan atau komunikator bertujuan untuk merubah perilaku atau sikap atau pendapat dari komunikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama adalah perubahan sikap atau attitude change. Yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change. Yang ketiga, ada perubahan perilaku atau behavior change. Dan yang keempat, perubahan sosial atau social change. Fungsi komunikasi di tempat kerja itu apa ya adik-adik? Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan teman kerja. Yang kedua, menjalin kerjasama dan sinergi dengan teman kerja. Yang ketiga, mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur pekerjaan dan sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang keempat, mengatasi perbedaan dan ketegangan antara rekan kerja yang seringkali mengalami konflik. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, adanya komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua, adanya pesan. Yang ketiga, adanya saluran atau media komunikasi. Yang keempat, adanya komunikan. Yang kelima, adanya umpan balik atau feedback. Yang keenam, adanya dampak atau pengaruh dari proses komunikasi tersebut. Jenis-jenis komunikasi itu ada apa aja ya adik-adik? Jenis-jenis komunikasi itu ada 5. Yang pertama, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan antara dua individu secara tatap muka untuk suatu maksud tertentu. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih individu untuk mencapai suatu maksud tertentu. Dan yang keempat, ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi, baik itu formal maupun non-formal. Dan yang kelima, ada komunikasi massa. Komunikasi yang disampaikan melalui media massa atau media cetak. Nah,
adik-adik, bagaimana sih agar komunikasi itu dapat berjalan efektif dan orang mengerti apa yang kita sampaikan? Di sini ada teknik komunikasi yang efektif. Yang pertama, ada keterampilan berbicara. Yang kedua, gaya bahasa dalam berbicara. Yang ketiga, keterampilan mendengar. Yang keempat, keterampilan menulis. Dan yang kelima, keterampilan membaca. Ternyata dalam berkomunikasi juga terdapat hambatan-hambatan yang sering kali ditemui. Yang pertama, ada hambatan gangguan. Gangguan ini dibagi menjadi dua adik-adik, gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik itu apa sih? Gangguan mekanik adalah gangguan yang terjadi atau disebabkan oleh rusaknya atau tidak bekerja dengan baik fungsi dari alat atau saluran atau media komunikasi. Contohnya, halo, 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 speaker yang kurang jelas atau sinyal yang susah. Yang kedua, ada gangguan semantik. Gangguan semantik adalah hambatan yang terjadi akibat kesalahan dalam penggunaan bahasa yang kurang baik dan benar. Hambatan yang kedua yaitu kepentingan. Orang yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang yang menyampaikan pesan itu akan mempengaruhi kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi, orang akan memperhatikan penyampaian informasi yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Itu tidak baik loh adik-adik. Hambatan yang ketiga adalah motivasi terpendam. Motivasi ini akan menggiring seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan motivasi yang ada dalam hatinya, sehingga komunikasi atau informasi yang akan disampaikan pun sesuai dengan hatinya. Apabila motivasinya positif, maka yang disampaikan juga akan positif, sehingga yang menerima pesan juga akan berpikir positif. Tetapi apabila motivasinya negatif, yang disampaikan pun adalah informasi-informasi yang bersifat negatif atau bohong, sehingga seseorang yang menerima pesan atau informasi tersebut juga akan berpikiran negatif. Yang keempat, ada prasangka. Prasangka ini seringkali menghambat komunikasi loh adik-adik, terutama apabila prasangkanya itu negatif. Prasangka negatif membuat seseorang mencurigai kebenaran dari apa yang disampaikan oleh komunikator, sehingga tujuan atau maksud komunikator itu tidak sampai atau tidak dapat dipahami secara utuh oleh komunikan atau penerima pesan. Terakhir, hambatan yang kelima adalah hambatan ekologi. Hambatan ini datangnya dari lingkungan, seperti contohnya ada suara petir atau suara orang yang berisik, gaduh, atau suara kendaraan, sehingga tidak terdengar jelas orang yang menyampaikan informasi. Sampailah kita kepada materi yang terakhir, yaitu tentang etika komunikasi. Yang harus diperhatikan dalam etika komunikasi adalah 1. Tata krama pergaulan yang baik. Yang kedua, norma kesusilaan dan budi pekerti. Yang ketiga, norma sopan santun dalam berbicara maupun bertindak. Sehingga komunikasi yang disampaikan itu akan mendapat respon yang positif apabila kita menerapkan etika berkomunikasi. Sekian materi tentang komunikasi di tempat kerja. Semoga adik-adik di rumah dapat memahami apa yang kami sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.